Halo teman-teman, sahabat bonsai. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Oke, selamat pagi menuju siang ya. Ini cuaca alhamdulillah nih berkah. Sekarang agak sedikit cerah ya di hari Jumat. Mudah-mudahan ini juga Jumat berkah ya. Jadi buat kita semua itu, baik itu ketika turun hujan, itu juga berkah buat kita. Dan ketika sekarang agak cerah juga, itu adalah sebuah berkah juga ya. Nah, kali ini saya ada di lahan. Ada beberapa bahanan bonsai yang sudah agak lama saya program. Sekarang sudah harus melakukan program lanjutan ya. Yang kemarin ini bahan kimeng ya. Ini bahan kimeng yang ya walaupun masih kecil tapi sudah saya lakukan programan ya, terutama di bagian batang. Nah, ini kurang lebih 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih saya melakukan program lanjutan, yaitu pecah batang di bagian batang bawah ini ya. Nah, ini sudah saya lakukan kalau nggak salah tahap kedua kemarin ya. Jadi udah 8 pecahan. Yang awalnya tahap pertama saya pecah 4, selanjutnya saya pecah 8. Nah, sambil kita review ya untuk bahan yang ini. Nah, cuacanya lumayan cerah, jadi memanfaatkan kondisi cuaca yang cerah, saya ingin sambil review dan melanjutkan program lanjutan untuk bahan bonsai kimeng ya, yang saya lakukan pecah batang langsung di lahan ya, tidak membongkar perakarannya, jadi supaya tidak terjadi stres juga untuk bahan bonsainya. Terlihat ya, ini sangat subur sekali, apalagi sekarang sudah masuk di musim hujan ya. Nah, ini kita akan review, kita lihat hasil pecah batang dan juga pecah akar ya. Jadi kemarin itu saya lakukan pecah 8 untuk batang bagian bawah, sekaligus langsung dipecah ke bagian akar ya. Nah, ini untuk pecahan akarnya, ini sudah lumayan jalan untuk kambiumnya ya. Nah, ini juga sama, ini kemarin saya lakukan pecah akar juga ya, jadi batang atas langsung dipecah ke bagian perakaran ya. Jadi ini sudah tinggal nunggu pembesaran di bagian bonggol ini ya. Sambil ini kan tadinya saya, ini awalnya dari setekan ya, sudah cukup lama sih, hampir kurang lebih 1 tahun. Awalnya saya minta dari teman saya hanya sebesar ini ya, di atas lidi ya. Nah, yang saya akan lakukan ada bahan satu lagi, sama masih seumuran dengan ini, 1 setekan dan 1 indukan ya. Cuman yang satu lagi itu baru pecah 4 ya, baru pecah 4 ya. Sekarang saya akan lakukan pecah batang 8 ya, pecah lanjutan supaya lebih mekar lagi seperti ini. Nah, untuk bahan yang ini yang di sebelah ini baru pecah 4 ya. Dulu itu ini baru di tahap pertama, jadi belum saya lakukan untuk pecah 8 ya. Nah, ini baru 1, 2, dan di belakangnya ini 2, jadi baru pecah 4. Nah, sekarang saya akan melakukan program lanjutan, akan melakukan pecah batang lagi ya, supaya lebih mekar lagi untuk batang bagian bawahnya ya. Kita akan sedikit bongkar untuk medianya, dan kita langsung akan lakukan pecah lagi di batang-batang ini ya. Langsung kita akan pecah ke bagian akar, langsung ke sini ya. Nah, ini sudah ada akar. Nah, ini sudah ada akar 2. Kalau yang ini kita bisa langsung pecah akar sini ya. Oke, kita akan letakkan dulu HP-nya di tripod ya, supaya lebih leluasa untuk melakukan programannya. Namun sebelum saya melakukan program lanjutan untuk bahan yang ini, seperti biasa, mohon dukungannya dan supportnya untuk perkembangan channel saya dengan cara likes, bila perlu di komen, dan yang pasnya di subscribe ya. Oke,
Disimak terus bagaimana cara saya melanjutkan programan untuk bahan bonsai kemang supaya batang bawahnya nanti terlihat lebih mekar ya. Nah oke teman-teman, nah kali ini saya akan melakukan program lanjutan ya, yaitu pecah batang lanjutan nih. Kita akan pecah lagi dari satu bagian ini menjadi dua bagian ya. Ini ada 4 bagian, kita dari satu bagian kita pecah menjadi 2 bagian, sehingga nanti akan menjadi pecah 8 ya, akan lebih mekar lagi. Nah ini caranya supaya kita memprogram bagian batang bawah, kita pecah batang sekaligus kita pecah akar, tapi tidak mengganggu pertumbuhan si bahan bonsai ini ya. Nantinya insya Allah ini tidak akan terlalu stres ya, karena kita tidak mengganggu untuk si akar yang memasok nutrisi atau tidak mengganggu kesuburan untuk bahan bonsai ini ya. Kita hanya membuat pecahan, dan nanti juga ini cara seperti ini akan lebih efektif dan mempercepat untuk penyatuan kambiumnya lagi ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Silakan disimak terus videonya ya bro. Kita akan pecah untuk bagian sebelah sini ya, jadi untuk 2 akar ini, lalu kita akan lanjutkan di sebelah belakang ya. Harusnya pakai pahat ya, kalau ini pakai pisau dapur ya maklum lah. Nah ini masih pembonsai pemula, jadi bahannya masih ala kadarnya ya. Nah ini sudah terpecah ya, ini sudah terpecah 2, ini sudah bawa akar. Nah ini akar, sudah ada akar. Yang sebelah sini juga sudah terpecah 2 ini ya. Ini sudah bawa akar juga ya. Nah kita lanjut yang di bagian sebelahnya ya. Oke. Untuk yang ini karena ini batang ini akarnya satu ke bawahnya, kita akan langsung
pecah ke bagian akarnya ya. Jadi akarnya juga kita akan pecah dua ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sudah pecah ya dengan akarnya. Kita lanjut yang satu lagi juga, kita akan pecah sekaligus dengan akarnya ya. Oke. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah saya melakukan pecah batang dan langsung sekalian pecah akar ya. Karena ini batangnya cuma satu akar, makanya akarnya kita bagi dua, pecah seperti ini ya. Nah, untuk yang sebelah sini juga sama. Ini karena hanya ada satu akar, kita pecah dari batang atas langsung ke akarnya, kita bagi dua juga ya. Dan yang sebelah sini juga sama. Nah, kalau ini sudah ada dua akar ya, jadi kita pecah seperti ini. Nah, ini sudah terpecah ya. Ini juga sama. Ini ada dua akar, jadi kita satu akar satu pecahan ya. Nah, sekaligus saya akan kita ganjal ya. Kita ganjal pakai batu kerikil aja, lalu kita akan timbun lagi ya. Jadi ini teman-teman proses akhirnya. Setelah saya melakukan pecah bagian batangnya ini, lalu saya ganjal ya. Nah, seperti ini, diganjal pakai kerikil aja, pakai batu kecil ya. Nah, ini juga sama, sudah saya ganjal pakai kerikil ya. Jadi sudah sedikit mekar ya, membesar ke bagian bawah. Nah, selanjutnya saya akan ground lagi menggunakan bata seperti ini ya. Kita akan timbun lagi untuk akar-akar ini supaya nantinya tidak stres, dan juga untuk mempercepat nanti untuk pertumbuhan kambium ini ya, supaya ini nantinya cepat menyatu lagi. Setelah dipecah batangnya, ditimbun lagi untuk akar-akarnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah proses akhir setelah melakukan pecah batang ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dalam melakukan programan bahan-bahan bonsai ya, terutama untuk melakukan pecah batang. Seandainya sudah ditanam di lahan ya, seperti ini aja, kita langsung pecah batang sehingga tidak akan mengurangi nantinya untuk kesuburan untuk bahan bonsainya ya.
Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.